Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu penguji uji kinerja PPG Guru Tertentu tahun 2025. Mohon izin perkenalkan diri saya. Nama saya Sriwardani. Saya merupakan mahasiswa PPG Guru Tertentu periode 2 tahun 2025 di LPTK Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka Jakarta dengan nomor induk mahasiswa 24011966652. Saat ini saya mengajar mata pelajaran matematika di SMAS Islam Sudirman II Boyolali, Kabupaten Boyolali, Provinsi Jawa Tengah. Bapak Ibu, berikut adalah video uji kinerja saya yang telah saya laksanakan pada hari Selasa, tanggal 22 Juli tahun 2025. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Oke, selamat pagi. Masih lemes ya. Oke, sebelum pelajaran kita berdoa dulu ya. Oke, silakan ketua kelasnya siapa ya? Fadil. Oke, silakan dipimpin berdoa. Sebelum kita mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni warzuqni fahma. Amin. Berdoa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Kalian sehat nggak? Sudah sarapan belum? Ya, ada yang belum sarapan? Siapa? Fendi udah sarapan, Fen? Oh, kamu ngantuk sekali, tidur jam berapa? Iya. Jam 10? Ya Allah. Sudah sarapan belum? Sudah. Kok lemes toh, Fen? Sakit nggak, Fen? Enggak. Oke, bisa pelajaran ya? Oke, bisa. Sebelumnya berdiri dulu semuanya, Bu. Cek kerapihannya. Yang bajunya masih kurang rapi ya, masih kurang rapi, bisa dirapikan. Oke, sambil dicek kanan kirinya apakah ada sampah. Kalau ada diambil dulu, dibuang ya. Sudah rapi ya semua ya? Oke, sebelum pelajaran ya, kita nyanyi lagu nasional dulu ya. Sabang sampai Merauke, berjasar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku, tanah airku Indonesia. Oke, silakan duduk lagi. Sambil Ibu absen dulu ya. Nanti yang saya panggil namanya angkat tangan. Agung Santoso, Agung Supriyadi, Alfarizi Gibran, Badriah Hidayah, Fadil Nur Fauzi, hadir. Farhan Ahmad, hadir. Falda Anissa. Oke, semuanya hadir ya, nggak ada yang izin hari ini. Alhamdulillah, semoga kita selalu dalam keadaan yang sehat walafiat. Ya, udah siap belajar ya? Ya, apa ada yang pusing-pusing nggak? Nggak ada. Semangat ya, kayak saya cek dulu deh semangatnya. Selamat pagi. Pagi, 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 luar biasa, tetap semangat, merdeka. Oke, sebelum belajar ya, ini ada motivasi. Ya, motivasi hari ini coba dibaca salah satu. Siapa yang mau baca? Farhan, coba Farhan. Kesalahan bukanlah sebuah kegagalan, melainkan sebuah kesempatan untuk tumbuh dan belajar.
Oke. Kesalahan bukanlah sebuah kegagalan, melainkan sebuah kesempatan untuk tumbuh dan belajar. Maksudnya apa? Ya, apa maksudnya? Ada yang bisa menafsirkan? Oke, jadi kalau kalian salah, ya misalnya kalian belajar terus salah itu nggak apa-apa, bukan berarti gagal terus kalian putus asa ya. Tapi gagal sekali itu adalah kesempatan kalian untuk terus bertumbuh dan belajar. Yang namanya belajar itu kan berproses ya. Yang proses tuh nggak mungkin semuanya mulus, pasti ada fase-fase gagalnya ya. Jadi tetap semangat ya. Oke, kegiatan belajar hari ini yang pertama, orientasi masalah. Orientasi masalah itu nanti Bu Dani kasih kalian permasalahan yang harus diselesaikan dalam LKPD. Kemudian mengorganisasi siswa ke dalam kelompok, nanti kalian mengerjakan LKPD-nya sesuai dengan kelompok yang kemarin sudah Bu Dani buat. Ya, ada berapa kelompok kemarin? 4 ya, ada 4 kelompok. Kemudian diskusi LKPD. Nah, nanti kalian silakan berdiskusi. Setelah diskusi, hasil kalian dipresentasikan. Ya, jadi ada yang menyampaikan hasilnya, analisis dan evaluasi masalah nanti. Jadi dari presentasinya kalian kita evaluasi bersama. Kemudian penilaian hari ini adalah proses diskusinya kalian, presentasi, dan juga nanti ada post-test. Ya, post-testnya menggunakan quizzes. Ya. Setelah itu tujuan pembelajaran hari ini yaitu peserta didik dapat memahami grafik fungsi dan menyatakan ke dalam notasi himpunan dari grafik fungsi yang diberikan. Jadi nanti kita belajarnya domain dan kodomain dalam fungsi. Kalau kemarin sudah belajar domain kodomain di SMP udah pernah ya? Ya. Nanti kita lanjutkan di kelas 11 ini. Kemudian, peserta didik dapat menjelaskan pengertian domain, kodomain, dan rank suatu fungsi dari masalah yang diberikan. Yang ketiga, peserta didik dapat menentukan nilai domain, kodomain, dan range suatu fungsi dari masalah yang diberikan. Ada 3 tujuan pembelajaran hari ini. Oke, sebelumnya kita review dulu materi yang sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan fungsi? Oh iya, silakan. Fungsi adalah relasi yang memasangkan setiap anggota himpunan asal atau sering disebut domain dengan satu anggota di himpunan output atau sering disebut kodomain. Relasi yang ada hubungannya ya. Kalau fungsi itu semuanya relasi, tapi tidak semua relasi adalah fungsi. Jadi fungsi ada syaratnya. Yang kedua, syaratnya apa aja relasi bisa dikatakan sebagai fungsi? Oh ya, aku. Setiap elemen di domain hanya memiliki satu pasangan di kodomain, tidak boleh ada satu elemen domain yang berpasangan dengan lebih dari satu elemen di kodomain. Ya, artinya semua anggota yang ada di domain hanya punya berapa pasangan? Satu. Hanya boleh tepat satu ya? Ya, semua anggotanya harus punya pasangan. Kalau ada satu aja yang nggak punya pasangan, bisa dikatakan fungsi bukan? Bukan. Kalau ada salah satu anggotanya yang pasangannya lebih dari satu, selingkuh ya, misalnya, fungsi atau bukan? Udah, kalau sudah paham tentang fungsi dan relasi, hari ini kita akan bahas tentang domain, kodomain, dan rank. Tadi kalian udah ngomong itu ada domain, ada kodomain. Nah, yang mana sih yang namanya domain, yang kodomain juga yang mana? Kita akan bahas melalui analogi ini. Ya, coba dari masalah ini. Kalian pernah pesan lewat aplikasi online ya? Lewat GoFood atau Shopee Food? Pernah? Pernah. Oke. Aplikasi itu akan menampilkan daftar menu berdasarkan restoran yang kamu pilih. Ya, jadi kalau kalian baru mau milih restoran kan menunya belum muncul. Ya, menunya akan muncul ketika kamu udah pilih satu restoran. Kalau kita anggap restoran sebagai input dan menu sebagai output, maka yang disebut domain yang mana? Domain itu apa? Ya, domain adalah daerah asal, maka yang disebut sebagai domain kira-kira yang mana? Restoran, ya. Inputnya, jadi kalian bisa milih banyak restoran. Kemudian yang disebut sebagai kodomain, daerah hasil atau daerah kawan? Daerah kawan. Mana coba? Kalau tadi inputnya kan restoran, yang disebut sebagai kodomain, kalau udah milih restoran terus muncul apa? Menu. Maka kodomainnya adalah menu. Lah, sedangkan rank, ya rank itu adalah daerah hasil. Daerah hasilnya kira-kira apa?
Makanan yang ya yang dipesan atau yang dipilih. Ya. Paham ya? Oke. Oke, ini Bu Dani kasih permasalahan yang pertama. Ini ada data kecepatan seorang pelari jarak pendek atau sprinter. Sprinter itu larinya yang kencang itu ya. Nah, ditampilkan grafik ini. Kemudian ada pertanyaannya, ada 3 pertanyaan ini. Nah, ini nanti akan kalian selesaikan di LKPD dengan kelompok kalian. Ya, permasalahan yang pertama. Kemudian permasalahan yang kedua, ini agak panjang ya. Ada mesin potong tempe ya, buat keripik tempe. Udah pernah lihat belum? Siapa yang sudah pernah? Belum ada? Ya, ini gambarnya di apa ya? Diibaratkan ya, gambarannya adalah seperti itu. Jadi ada tempe itu kan ada yang panjang itu ya. Yang panjang itu dimasukkan ke mesin nanti akan terpotong sendiri menjadi keripik tempe itu kan tipis-tipis ya. Ada mesinnya buat motong jadi nggak pakai pisau manual motong sendiri. Nah, nanti ada alatnya. Permasalahan yang ketiga, ini grafik suhu terhadap ketinggian di atas permukaan laut. Ya, pertanyaannya ada 3, sama juga menentukan domain, kodomain, dan lain-lainnya saja. Permasalahannya berbeda tingkat, gitu ya. Bagaimana cara mengerjakannya? Oke, sekarang kita ke kelompoknya dulu. Sudah sama kelompoknya belum ini? Sudah, kelompok 1 di mana kelompok 1? Oke, kelompok 2? Oke, kelompok 3? Kelompok 4 sini ya. Kelompok 4 5 orang aja ya. Oke, kalau sudah kalian boleh berkumpul ya. Silakan berkumpul, jangan jauh-jauh begini. Boleh kursinya digeser boleh. Ya. Ini kelompok 3. 5 orang aja, oke. Kok sempit sekali ya? Kenapa nggak di belakang? Iya, salah kan? Ya kamu aja, kamu geser sana, kamu berdua pindah sana. Ya kamu berarti madep sana, biar nggak sempit, oke? Cara mengerjakannya ya, silakan diselesaikan masalahnya yang diberikan di LKPD, kemudian manfaatkan referensi yang lain. Kalian boleh browsing, kalian cari sumber-sumber belajar yang lain di internet boleh, ya. Tetapi harus bertanggung jawab ya. Kalau udah browsing, kalian tulis, kalian nanti bisa menjelaskan, ya. Waktunya 10 menit aja sampai 15 menit. Dikerjakannya di lembar kerja aja ya. Jadi di lembar LKPD-nya itu aja yang dikerjakan. Kemudian yang lain mencatat di buku catatannya masing-masing. Di sini aja. Ya. Jadi pahami dulu, nanti kalau ada yang belum bisa, ada yang mau tanya dulu. Jangan lupa ditulis nama anggota kelompoknya. Bisa ya? Ini bisa? Ya. Dikali berapa itu yang pertama? Kali 6, oke. Iya. Sudah, yang kedua. Iya, ini kan setiap satu potong tempe mengeluarkan berapa? Mengeluarkan 6. Jadi kalau misal kamu memasukkan 10 potong, kira-kira yang keluar berapa? 60. Nah, misalkan memasukkan 10,5. Berarti dikalikan 6. Jadi 6 itu udah aturan jadi mesinnya. Setiap satu keluarannya 6. Satu potong keluarnya 6. Berarti gimana? 200,25 dikali? Oke.
Kelompok 3 sudah? Sudah selesai? Ya sudah. Kelompok 2 sudah selesai? Kurang satu. Kesulitannya di mana, Dek? Yang mana? 601. Ya, kira-kira berapa? Kenapa 0? Ayo. Kan ini mati. Iya. Iya, betul. Berarti 3 itu nggak usah diisi ya, itu hanya rentang aja dari 500,75 bisa aja nanti di sini 500,95 sampai dengan 600 ya. Udah selesai? Sudah. Kelompok 1 sudah selesai ya? Oke, kalau sudah kita presentasi ya. Pas presentasi kalian madepnya ke depan semua, jangan membelakangi temannya yang presentasi, oke? Mulai dari kelompok 1 ya. Oke, silakan maju kelompok 1. Yuk, dimulai. Bisa dimulai. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Budani dari kelompok 1. Perkenalkan, nama saya Fatin Fauzi dan nama saya Dan saya dia berbeda. Nah, di sini kami akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami yang akan dibacakan oleh aku. Oke. Jadi pertanyaan yang diberi dari 1 pertanyaan apakah benar? Ya, digambar. Gimana menjelaskan? Iya, ditulis gak apa-apa. Ini kan permasalahan 1, coba. Ini sudah. Dihapus dulu, itu masih ada coretan. Oke. Jawabannya adalah pasal 1 Yang mana coba dijelaskan atau dituliskan? Ya, boleh silakan. Ini sudah ada yang dibuka itu. Oke. Sudah, dilanjut dulu. Masih ada penjelasan yang lain? Atau sudah cukup? Ini tadi sudah dijelaskan oleh Mas Santoso. Bila ada yang bertanya, silakan bertanyakan dan dipersilakan Mas Santoso. Grafik kecepatan lari ini membentuk sebuah fungsi. Ya, grafik tersebut membentuk fungsi karena setiap waktu atau detik hanya memiliki satu nilai kecepatan. Tidak ada waktu yang memiliki dua kecepatan berada pada saat yang bersamaan. Apakah jelas? Ya, terima kasih. Terima kasih. Apakah masih ada yang bertanya? Ya, dari kami dari kelompok 1 mohon maaf bila ada salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan dulu. Silakan.
Jadi dari kelompok 1 ini berbicara tentang data kecepatan seorang pelari jarak pendek atau sprinter, tahu ya sprinter ya, yang larinya cepat itu loh. Apakah grafik ini merupakan fungsi ya? Fungsi atau bukan? Jawabannya yang betul. Apa Alfadisi? Ya, fungsi. Dilihat grafiknya. Ketika X-nya sama dengan 2, maka Y-nya adalah berapa? Itu di depan ada 2, berarti kecepatannya 4. Apakah ada pasangan yang lain? Pas dia ada di kecepatan 2, apakah punya kecepatan yang lain selain 4? Tidak. Jadi semua waktu hanya punya 1 ya. Kecepatannya hanya 1, nggak bisa double. Maka itu namanya adalah fungsi. Oke, ya, silakan dilanjutkan kelompok terakhir. Kelompok 4. Oke. Baiklah, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami yang terdiri dari saya sendiri, Sitosmiati, di sini saya sebagai moderator, dan samping saya, baiklah, berdirinya kami di sini untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Untuk pemateri, silakan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Waktu dan tempat kami persilakan. Dokumen ketinggian di atas permukaan laut dalam ribuan kaki. Lumpur awal 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30 dalam ribuan kaki. Kodomen, semua kemungkinan suhu yang mungkin secara teori, misalnya seluruh bilangan real, atau karena suhu bisa sangat tinggi atau sangat rendah. Nilai-nilai suhu yang benar-benar muncul pada grafik. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada pertanyaan mohon disampaikan, waktu dan tempat kami persilakan. Saya satu, bagaimana hubungan antara suhu dan ketinggian dalam grafik tersebut. Yang kedua, kemudian jika terus naik ke ketinggian lebih dari 30.000 kaki, apakah suhu akan terus turun satu, adakan coba batas logisnya. Hubungannya negatif. Mengapa negatif? Karena semakin tinggi ketinggiannya, maka akan semakin rendah suhu. Jadi ini menunjukkan hubungan terjadi terbalik. Dan pertanyaan untuk kedua, ya suhu bisa terus menurun. Tapi secara ilmiah ada batas bawah suhu di atmosfer tergantung lapisan udara. Jadi pada titik tertentu penurunan suhu melambat atau bahkan konstan. Ada lagi? Jika tidak ada pertanyaan lagi, kami akhiri presentasi dari kelompok kami. Demikian presentasi dari kelompok 4. Apabila ada tutur kata dan perbuatan yang tidak berkenan di hati, mohon dimaafkan. Hidup sendirian tanpa motivasi. Cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayak pantun ya, Dek ya. Menyindir saya apa bagaimana? Cara menuliskan domain, kodomain, dan rank tadi hanya dibacakan. Karena sekilas sama ya. Hadapnya ke depan dulu, Dek. Oke. Ya. Menuliskan rank, kodomain sama domain sama. Apakah ada yang belum paham cara menulisnya? Ada yang belum paham? Sudah ya. Iya kan, sudah selesai ya. Kira-kira tadi dari 4 kelompok yang terbaik siapa? Kelompok berapa kira-kira? Ayo. Kelompok berapa? 4. Oke, kelompok 4 ya, karena terbaik kelompok 4 kita beri aplaus dulu kelompok 4. Udah ini ada reward sedikit buat yang kelompok terbaik. Untuk yang lain jangan berkecil hati ya. Suatu hari nanti kalau kalian gantian jadi yang terbaik nanti ada rewardnya juga. Maka tetap semangat dan belajar ya. Tadi sesuai motivasinya terus tumbuh dan belajar. Oke, untuk kelompok 4 maju lagi. Coba saya mau kasih reward. Jangan dilihat dari harganya tapi apresiasinya aja, oke? Satu-satu ya. Nih. Kamu mau milih warna enggak? Iya. Rehan ungu menjadi.
Oke, kita berikan tepuk keren dulu. Coba, ayo. Tepuk keren. Setelah tadi ya kita membahas 3 masalah itu, kira-kira kesimpulannya apa ya? Kesimpulan belajar kita hari ini, kita belajar tentang apa tadi? Domain. Domain itu apa? Daerah? Udah daerah asalnya atau masukannya. Kalau kodomain apa kodomain? Daerah kawan itu adalah output. Output itu apa? Output. Output kok masuk ya? Apa? Keluar. Output itu keluar. Terus yang terakhir apa? Setelah domain kodomain apa? Ring. Ring apa? Daerah apa? Daerah hasil. Cara menuliskannya tadi diawali dengan apa? Kurung kurawal. Menulis elemen tadi diingat-ingat ya. Ada yang masih pusing? Masih belum paham? Oke, paham ya. Kalau sudah berarti kita ada post-test. Oke. HP-nya boleh digunakan. Oh ya, tadi ada yang mainan HP tidak pada waktunya ya. Jangan diulangi ya, Dek ya. Oke, boleh pakai Quizizz ya. Nanti kalian scan atau saya share linknya dulu. Kita mulai ya. Oke, 5 menit. Tiga, dua, oke, 1. Agung yang siapa ini? Agung S. Tuh, Agung semua. Agung dua-duanya ya berarti ya. Sudah gimana rasanya belajar hari ini? Apakah masih pusing? Ada yang pusing? Sedikit ya. Ya, yang perasaannya nomor 1 siapa? Angkat tangan. Yang nomor 2, yang pusing-pusing. Loh, Fadil, kamu pusing, Fadil? Loh, ya Allah. Minum obat ya di sini ya. Nanti belajar ya sama temennya. Yang kelompok lain boleh ya. Yang nomor 3, Fendi lagi. Fendi, kamu mengantuk terus. Nanti kalau tidur jangan larut-larut ya, Fendi ya. Yang nomor 4 berarti siapa dong? Ada nggak yang nomor 4? Ya, Valda nomor 4. Oke ya. Oke, paham berarti ya, Valda ya. Oke. Kita selesai hari ini ya, pelajaran matematika hari ini. Ada yang mau bertanya dulu sebelum kita akhiri? Farhan tanya? Boten. Oke. Tidak ya? Sudah? Tidak ada yang bertanya. Kalau tidak ada, kembali ke tempat seperti semula, yang rapi ya. Kita berdoa. Ketua kelas silakan memimpin berdoa. Untuk mengakhiri pembelajaran pada hari ini, marilah kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, terima kasih atas atensinya ya, atas kesemangatannya, ya, semangat kalian hari ini dalam belajar. Dari Bu Dani cukup sekian. Apabila banyak kesalahan, banyak kekurangan, Bu Dani mohon maaf. Saya akhiri ya, Bu Dani akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, boleh istirahat ya.